itu untuk mencari saudara. Tidak kita seberapa jauh jarak yang ditempuh, tapi seberapa banyak saudara yang kita temui. Katanya banyak saudara, tapi kok nggak pernah touring gitu. Itu sama aja gitu. Nah, kalau misal kita berbicara tentang anak Vespa ya, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya jalan-jalan atau touring ya. Intinya sih yang saya dapat itu adalah bersenang-senang dan berkumpul bersama teman-teman. Karena kan kita bisa memperkenalkan Bromo ini kepada masyarakat luar. Bromo itu gimana sih? Jadi orang mapan. Dan kebanyakan juga anak Vespa touring sebenarnya punya misi dan visi sih. Atau mungkin bisa jadi setback. Jadi kalau dibilang stigma buruk tentang anak Vespa, sebenarnya bukan anak Vespa, tapi oknum yang memang dia tidak ada keinginan untuk anak Vespa itu jadi lebih baik. Kalau ekstrim itu memang betul-betul anak Vespa, cuman penampilannya ekstrim, motornya ekstrim. Kalau sekitar family itu tempat nongkrongnya itu nggak di jalan, dari rumah ke rumah. Kalau bisa itu menilai seseorang itu jangan dari casingnya, ya dari luarnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Ismail, usia 19 tahun, asal dari Kebumen. Saya ceritakan sedikit, jadi dulu temen saya itu namanya Singgi sama Bayu itu, ayolah ngapain lah, buat apa, dan memang Singgi itu dia dulu sempat buka coffee shop. Ini tuh buat orang-orang umum, kita membuat etalase seperti ini, biar nggak terlalu Vespa fanatik banget lah, biar ini tempat kopinya orang-orang umum, bukan khusus Vespa, kita jualan kopi, bukan jualan Vespa. Sebenarnya kalau tentang stigma buruk ya masyarakat, mungkin kita tidak bisa memungkiri ya, bukan Vespa, bukan anak Vespa doang, mungkin anak-anak motor yang lain itu tetap ada stigma buruknya, tetap ada baik dan buruknya. Saya sudah berusaha, mereka pada berusaha bahwa stigma anak Vespa itu baik. Jadi kalau yang memang pengalamannya tidak enak lah ya, masyarakat umum ketemu anak Vespa, mungkin itu oknum lah, yang memang dia tidak mau menjadikan anak Vespa itu baik di mata masyarakat. Tapi intinya kita sedang berusaha bahwa anak Vespa itu baik. Ya tanggapannya baik, sangat antusias bahwa keren ya bisa membuka gini dan bisa membuat anak-anak muda di sekitar kita dari Vespa pun juga bisa bekerja. Dari Vespa pun bisa menghasilkan uang, dari kedai seperti ini pun bisa menghasilkan uang. Kita anak Vespa, dari Vespa kita bisa menghasilkan uang. Dengan cara kita sendiri, dengan cara halal, bisa membuat orang duduk nyaman di sini. Dari orang yang nggak kenal, tiba-tiba datang ke sini, ketemu orang ini. Dari Vespa kita bisa banyak berteman, ketemu orang baru, channel lah kasarannya buat kita bisnis atau apa. Dari Vespa kita bisa menimbulkan hal-hal baik. Oke lah, kita memang jualan produk, tapi hal yang pertama kita kasih ke customer adalah ya bagaimana kita memberikan kebaikan-kebaikan ke mereka. Entah langsung, secara langsung atau tidak langsung. Nama saya Iqbal Raisa Mujiono, saya berasal dari Kalimantan Timur, Berau. Di Malang saya berkuliah di Universitas Brawijaya dan tergabung pada keluarga besar Skuteris Brawijaya atau Skubi. Skubi ini awalnya itu terbentuk pada tahun 2017, namun pada tahun 2019-2020 itu terjadi COVID ya atau Corona. Skubi itu akhirnya vakum. Timbullah saya dan teman-teman saya bertujuan untuk menyatukan teman-teman Vespa Brawijaya yang dimana teman-teman ini pada bingung nih, aku pengen main sama siapa ya? Aku pengen belajar Vespa sama siapa ya? Ayo nih kita hidupin bareng-bareng.
sesuatu itu pasti ada yang positif ada yang negatif ya. Namun kalau untuk di dunia Vespa sendiri sih kalau menurut saya itu tuh ada salah satu oknum yang membuat citra Vespa di mata masyarakat luas itu bisa dibilang negatif. Sebenarnya juga kegiatan teman-teman Vespa pun juga intinya sih yang saya dapat itu adalah bersenang-senang dan berkumpul bersama teman-teman. Mungkin ada beberapa ya orang atau beberapa oknum lah yang dengan menggunakan wah saya anak Vespa nih, saya anak Vespa dan dia melakukan kegiatan yang bisa dibilang negatif. Di sini teman-teman Scooby bisa melakukan kegiatan seperti bakti sosial tadi. Kita sempat melakukan sahur on the road. Kita membagikan sahur gratis ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, dari situ harapannya sih bahwa sebenarnya teman-teman Vespa, apalagi teman-teman Vespa kampus ya, tidak selalu merujuk tentang negatif. Tapi kita bisa juga loh, kita ini berguna lah di mata masyarakat. Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya berasal dari Purwosari. Kalau menurut saya sih, anak Vespa tuh dikenal sebagai anak yang sering pulang malam, selalu nongkrong tuh biasanya kayak gak jelas gitu kan tanggapannya masyarakat gitu loh. Jadi mungkin orang-orang di luar sana yang mungkin nggak tahu gimana sih anak Vespa itu ya beranggapan buruk lah tentang Vespa itu. Mungkin ada beberapa orang yang beranggapan itu positif dan mungkin ada beberapa orang yang beranggapan itu negatif. Kalau positifnya sih kayak kemarin nih ada sampai collab sama pihak dari Meteor, itu kan berarti Vespa itu bagus, positif gitu kan. Di sini tuh yang dipanggil itu namanya Pak Ma'ruf, usia 60 tahun. Sebetulnya itu cuman orang-orang sini tuh memandang atau melihat itu dari casingnya. Kalau orangnya sih bagus, cuman beda penampilan gitu aja. Kalau ekstrim tuh memang betul-betul anak Vespa, cuman penampilannya ekstrim, motornya ekstrim. Tapi kalau rosok, ya maaf aja ini, maaf, itu belum tentu anak Vespa, meskipun penampilannya ekstrim, motornya ekstrim, tapi jiwanya bagus. Kan ada pepatah kan, satu Vespa sejuta saudara. Ya sebelumnya perkenalkan nama gua Muhammad Raffi Iskandar, biasa teman-teman gua manggil Api. Untuk berbuat yang salah. Usia gua tahun ini tepat 22 tahun. Sebenarnya masyarakat sendiri ini belum terlalu kenal lebih dalam tentang anak-anak Vespa ini sebenarnya, John. Banyak dari teman-teman komunitas Vespa juga yang melakukan kegiatan kemanusiaan, bakti sosial. Oke lah, anak Vespa kebanyakan berpenampilan ugal, bisa dibilang ugal atau ya karena Vespa itu kan bebas berekspresi ya. Maksud gua jangan lihat penampilannya aja, bisa lebih berbaur, lebih tahu lagi anak Vespa tuh ada kegiatan apa. Dan kebanyakan juga anak Vespa touring sebenarnya punya misi dan visi sih. Di saat lu udah berbaur, lu baru tahu nih maksud dia, tujuan dia, alasan dia melakukan hal seperti itu apa gitu. Touring gua paling jauh tuh dari Bogor ke Bali. Gua kan kebetulan touring seringnya tuh sendiri gitu ya, John ya. Ada satu lah kejadian yang emang gua nggak pengen juga. HP gua nih hilang di Jogja. Kontrakan rumah yang gua transit ini di Jogja kebobolan maling. Ada beberapa HP dan laptop di situ lah yang hilang dan kebetulan HP gua juga hilang. Tapi gua pikir nih di zaman sekarang jadi tantangan sih gitu buat gua tanpa HP, gua naik Vespa touring sendiri ke Bali bisa nggak nih? Terus gua buktiin, John. Jadi dari Jogja sampai ke Bali tuh gua touring sendiri nggak pegang HP sama sekali, John. Nah di saat itu tuh banyak banget lah yang gua rasain, teman-teman Vespa di jalan yang respect, yang sangat ngerima gue waktu itu. Sebenarnya kita nggak kenal gitu ya, maksudnya kita random aja ketemu di jalan, tapi karena kita sama-sama naik Vespa nih kita respect, jadinya woi dari mana mas gitu loh. Apalagi tahu kita lagi dalam perjalanan touring dengan slogan satu Vespa sejuta saudara tuh gue sangat merasakan itu gitu loh, John.
Wah, tidak ada kata-kata yang bisa mendeskripsikan Vespa sebenarnya. Karena sampai saat ini gitu di perjalanan hidup gua, Vespa sangat berimpact, wah berdampak positif banget gitu. Tapi sekarang Perkenalkan, nama saya Ketut Gunada, panggilan kerennya Pak Big. Kalau orang bilang stigma jelek itu di mata, sebenarnya enggak adalah kelas-kelas itu sebenarnya. Cuman masyarakat kan menilai karena anak-anak rosok itu kadang-kadang bikin macet di Pertamina, stay dengan berhari-hari gitu. Kita di Vespa itu ada paguyuban Portugis namanya. Portugis itu petualang orang tua gila skuter. Kita di Vespa itu kalau orang-orang tua mengajari anak-anak Vespa itu dengan satu, Vespanya harus safety. Kedua, kita bersilaturahmi karena di Vespa itu ada jargonnya gitu, satu Vespa sejuta saudara. Dampak untuk pariwisata kelihatan banget gitu, karena apa? Untuk UMKM-nya itu kita dampaknya luar biasa. Untuk UMKM itu pendapatannya meningkat, malah masyarakat bilang kapan lagi ada acara gitu. Kita pendatang dari mana aja, tidak membedakan suku, ras, agama gitu. Jargon kita di Vespa itu salam mesin kanan, itu sesama pemakai Vespa. Di Vespa itu kita wajib kalau kita menemukan yang bisa kita bantu, kita bantu. Nah itu baiknya orang-orang Vespa. Nama saya Steve Nanuru. Latar belakang saya seorang pekerja seni. Selain itu saya seorang pengembara. Bahasanya gitulah ya. Dengan Vespa ini saya tahun kemarin, sebenarnya setiap tahun tuh saya selalu keluar. Selain touring, tapi ada visi misi yang saya bawa yang sangat fundamental menurut saya sih. Saya bawa 2 bendera. Ada bendera putih itu anti perang. Lalu kemudian bendera hijau itu lingkungan hidup. Saya ingin anak cucu saya melihat masa depan yang cerah. Untuk menggapai masa depan yang cerah itu cuma 2 hal itu yang harus kita jaga. Keharmonisan, lalu kemudian lingkungan hidup. Itulah misi visi saya. Dan saya hanya pergi dengan Vespa. Saya bergerak secara hati nurani saya atau secara etik saya untuk masa depan yang lebih cerah itu sih. Sebenarnya stigma itu stigma 20-30 tahun yang lalu. 10 tahun akhir-akhir ini stigma itu hampir nggak ada. Apalagi 3 tahun akhir-akhir ini didomprak dengan VWD kan kemarin. Maaf, ada ini yang namanya ekstrim tuh, pengendara Vespa ekstrim. Saya respect mereka loh. Saya lihat mereka kumpul-kumpulin botol, penuhin Vespa dengan botol. Untuk saya itu bagus, itu keren. Karena mereka bersihin kan botol-botol tadi dijual, botol plastik itu. Jadi sepertinya stigma itu nggak ada lagi di sekarang gitu. Nah, saya juga bangga sebenarnya jadi anak Vespa. Malah anak-anak pengendara lain itu mereka cemburu sosial gitu sama kita anak Vespa. Karena keren loh, kalian nih anak Vespa ini kuat sekali solidaritasnya. Kalau kalian anak Vespa ini berani kemana-mana. Cuma anak Vespa yang keliling-keliling Nusantara itu. Kebanyakan anak Vespa yang saya dapatin mereka berpendidikan, karena aku umumnya itu anak kuliah semua. Itu sebenarnya nilai positif, dan dalam tanda kutip dengan kerendahan hati saya harus bilang bisa dibanggakan sebagai anak Vespa itu. Jadi waktu ada Vespa WD itu akhirnya dunia kebuka gitu. Mereka harus berterima kasih kepada Vespa karena sukses. Nah, itu dampak yang sangat fundamental menurut saya. It's brilliant. Dan sekarang itu kita bisa kemana-mana tuh gara-gara acara itu. Lagi-lagi gara-gara anak Vespa lagi. Bersama mesin kanan. Cuma dengan mesin kanan. Bersama mesin kanan kita bisa menebar kebaikan. kita bisa mengamalkan Tridharma perguruan tinggi. Kita bisa menjadi mahasiswa yang bervespa. Kita jaga persaudaraan yang kukuh. kita bisa menjelajahi dunia. mari kita berpadu kasih untuk menyebarkan cinta kasih, juga berpadu kasih untuk menjaga lingkungan ini.